Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehat hati kita, sehat jasmani kita ya, sehat keluarga kita dan sehat orang-orang di sekitar kita semuanya. Teman-teman semua tentunya jangan lupa ya subscribe, like, and share-nya. Jika dirasa channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat silahkan di-share. Dan tentunya video pembelajaran ini adalah dibuatkan untuk memenuhi materi ya, materi pembelajaran matematika di kelas. Ini adalah matematika di kelas 7. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya dalam hal apapun ya, terutama dalam ketaatan kepadanya ya. Tidak ada daya dan upaya dalam membuat video pelajaran ini juga atas karunia dan limpahan taufiknya. Baik teman-teman semua, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran. Ini adalah video yang ke-7 ya, yaitu tentang perbandingan. Nah, pada video yang ke-7 ini saya akan bahas itu adalah grafik perbandingan. Nah, teman-teman semua perhatikan di sini ya. Grafik perbandingan. Nah, grafik perbandingan. Nah, yang namanya grafik itu pasti berbentuk grafik ya, yaitu adalah antara berbentuk X sama Y, artinya berbentuk diagram kartesius ya. Nah, saya akan di sini saya akan bahas dulu yang pertama itu adalah saya akan buatkan di sini ya, teman-teman supaya nggak kemana-mana. Artinya grafik perbandingan senilai di sini, ya, senilai. Nah, dalam senilai grafik perbandingannya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini adalah X, X ya. Ambillah misalnya X, di sini misalnya Y, ya. Nah, kalau grafik perbandingan senilai ya, ketika misalnya X-nya 3 di sini atau 1 maka Y-nya itu misalnya saya akan ubah menjadi 4. Nah, maka ketika misalnya X-nya 2 di sini akan menjadi berapa? Adalah 8. Terus misalnya di sini 2 3 3 misalnya saya akan ambil 3 di sini akan jadi 3 kali 4 aja 12. 4 misalnya di sini akan jadi 4 kali 4 ya udah 16. Satu lagi deh. 5 di sini akan menjadi 20. Maka ketika digambar grafiknya teman-teman ya, saya akan gambarkan grafiknya akan seperti ini. Ini X. Nah, saya akan gambarkan di sini. Saya akan merubah warnanya. Nah, teman-teman semua misalnya di sini adalah X. X-nya di sini ya. Di sini Y. Y itu selalu adalah garis yang ke atas, sedangkan yang X Y-nya itu ke atas, X-nya itu yang ke bawah ya, garis ke bawah. Nah, di sini kita akan buat X-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sini ya. Kalau memang ada ya. Nah, ini juga sama. Saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sini 1, maka di sini adalah 4 ya. Nah, anggaplah nih 4 ya. 4 terus ini ada 8. Di sini terus 12 nah. Di sini 16 ya. Di sini 20. Nah, ini sebenarnya ada 1 di sini 1 2 3 4 5 6 ya, angka-angka di sini nih. Ini 1 2 3 misalnya. Ini ada angka-angka ya. Tapi saya buat langsung 4 8 12 16 20. Ini ada 1 2 3 4 sama 5. Nah, grafiknya itu ketika 1 sama 4 ada di sini. Nah, 2 sama ini ke sini. Nah, 3 sama 4 sini. Kemudian juga 16 juga ke sini. Nah, sama 20 juga ke sini. Maka akan terbentuk grafik. Saya akan rubah lagi warnanya, misalnya saya warna biru. Nah, maka terbentuk grafik sebuah garis lurus ke atas ternyata. Nah, ini adalah grafik dari apa? Nah, 0 dari 0 dia, dari 0 ke sini sebenarnya. Jadi ketika 0, maka Y-nya juga 0 ya kan? Nah, 0 maksudnya. Nah, maka grafiknya kan menjurus ke atas di sini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah grafik perbandingan senilai. Di sini saya buat kesimpulan. Di grafik
perbandingan senilai ya, itu adalah senilai itu Y terhadap X, soalnya nih Y terhadap X, kemudian merupakan garis lurus yang melalui pasangan titik. Ini ya, garis lurus di sini akan garis lurus. Garis lurus itu maksudnya ke atas ya, garis lurus yang melalui pasangan titik di sini, yang melalui pasangan titik di sini ya, yaitu X, Y ya, X, Y dibuat melalui dari titiknya, dibuatnya itu dari titik 0,0 ya. Dibuat dari titik yaitu 0,0. Nah, 0,0 itu di sini. Jadi awalnya berawal dari sini. Nah, tarik ke atas itu akan membuat sebuah grafik perbandingan senilai ya. Kita misalnya teman-teman ambil contoh deh ya, ambil contoh misalnya. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini itu adalah, saya ambil contoh ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah banyaknya bahan bakar ya per liter, sedangkan jarak tempuh dalam kilometer. Nah, saya misalnya di sini akan gunakan banyak bahan di sini ya. Artinya di sini banyak bahan bakar ya. Banyak bahan bakar di sini. Banyak bahan bakar ya. Kemudian di sini itu jarak tempuh ya. Nah, jarak tempuh. Saya akan bagi kayak gini. Nah, saya akan buat kotak di sini. Oke. Anggap ini misalnya banyak bahan bakar tempuh itu misalnya dalam liter di sini. Dalam liter ya. Kemudian ini kilometer jarak tempuhnya. Kilometer. Nah. Oke. Maka di sini adalah X ya. Di sini adalah Y ya. Nah, kemudian gimana cara buat grafiknya? Kita misalkan di sini adalah saya akan buatkan 0. Di sini juga 0 kan berawal dari 0 ya. Maka kalau 1 itu menempuh jarak 15 km. Kemudian kalau 2 berapa? Nah, kalau 2 30. Kalau 3 4 5. Kalau 4 itu sama dengan 60. Kalau 5 D5 berapa? 5 menjadi ke sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini juga ke sini. Sekarang kalau 5 berapa? Saya akan sampai 5 saja, enggak usah sampai 6 7 ya. Nah, kalau 5 itu 5 kali 15 berarti 75. Nah, ini adalah 1 liter ketika 1 liter ya. 1 liter. Nah, ini liter ya. Ini liter. Liter. Ini adalah kilometer. Maka kita akan buat grafiknya, teman-teman. Ya. Kita akan buat grafiknya. Kita akan buat grafik di sini. Nah, ya. Ups. Nah, kita ambil misalnya di sini adalah, ini adalah jarak tempuh. Tempuh ya. Itu adalah jarak tempuh harusnya di sini adalah banyak bahan bakar harusnya ya. Saya akan salah. Di sini adalah banyak bahan bakar ya. Banyak bahan bakar ya. Kemudian di sini adalah jarak tempuh. Jarak tempuh. Jadi ini adalah grafik Y-nya itu adalah jarak tempuh, ini adalah Y. Ini sudah menunjuk ke atas ya kalau ada grafik. Jadi ada simbol panah ya. Ini X. Nah, ketika 1 di sini maka 1 sampai 5 kita buat 1 2 3 4 kemudian 5. Ini juga sama. Ini juga kita mulai dari angka 15 ya, 15 supaya enak. Terus juga di sini 30 ya. Tetap sebenarnya kalau ini ada angka 1 ya. 30. Kemudian di sini ada 45 ya. Kemudian di sini ada 60, kemudian di sini ada 75. Saya akan ubah warnanya. Warna putih misalnya. Nah, maka ini dari 0 ya ke sini, ini garis lagi. Ini garis lagi. Maka kita akan setiap ketemu ini kita akan buatkan titik di sini. Nah, teman-teman kalau udah gini, kita nanti akan buat garis. Buat garisnya dari sini. Nah,
Jadi ya, grafik perbandingan senilai itu akan berbentuk garis lurus ya, garis lurus yang melalui pasangan titik X, Y dibuat dari titik 0,0 di sini. Nah, ini adalah garis lurus. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada grafik gambarnya seperti ini ya. Nah, itu akan maka bisa dikatakan itulah grafik perbandingan senilai. Oke, itu untuk perbandingan senilai, mudah-mudahan paham ya, teman-teman. Nah, yang kedua akan saya buatkan itu adalah akan saya bahas itu adalah grafik perbandingan ya. Perbandingan yang kedua di sini saya tulis ya, teman-teman. Perbandingan balik nilai ya. Nah, teman-teman perhatikan itu ya, bahwa berbanding nilai itu adalah di awal sudah saya jelaskan atau di video yang kelima kalau tidak salah itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, dalam perbandingan berbalik nilai tentunya berbeda ya grafiknya dengan perbandingan senilai ya. Nah, grafik perbandingan senilai kita ambil contoh atau misalnya kita ambil contoh misalnya di sini itu adalah kita langsung contoh aja deh ya, supaya lebih enaknya langsung contoh ya. Kita langsung contoh di sini. Kita ambil langsung contoh. Contohnya adalah misalnya, nah di sini seorang peternak menyediakan pakan untuk ternaknya. Jadi ada seorang peternak ya, seorang peternak menyediakan di sini ya, menyediakan pakan ternak ya, pakan ternak untuk peternakan ya, untuk pakan ternak di sini, untuk peternakan untuk hewan-hewannya ya. Nah, saya akan buatkan grafik di sini teman-teman ya, perhatikan di sini. Ya. Nah, ketika banyak ternak di sini akan banyak ternak ya, banyak ternak ya, ternak itu dalam ekor ya, dalam ekor berapa ekor kan? Nah, di sini banyak hari, banyak pakan atau banyak harinya ya. Di sini banyak hari. Nah, jadi ketika ternaknya bisa 10, banyak pakannya itu akan berapa banyak harinya akan habis. Nah, seperti ini. Nah, maka teman-teman, ketika banyak ternaknya 1 hari di sini ya, maka banyak harinya itu ternyata pakan akan habis itu selama 24 hari. Nah, saya akan gambar di sini. Nah, ini langsung cepat. Jadi ini misalnya ini X. Ini adalah Y. Nah, ketika misalnya dua ekor ternak, nah nambah lagi banyak harinya berapa? Jadi 12 hari berkurang kan? Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau 3 hari berapa? Kalau 3 ada ekor 3 ya, misalnya 3 itu ada 3 ekor ternak, jadi misalnya adalah 8. Nah, gimana kalau 4? Kalau 4 berarti misalnya berapa? 6 hari. Nah, kemudian juga misalnya ada 8. Kalau 8 ekor berapa? Nah, kalau 8 ekor berarti 3 hari. Terus misalnya 8 di sini ada sampai ini harus kalau perbandingan berbanding nilai harus sampai 1 ya di sininya ya, sampai 1 di Y-nya itu sampai 1. Nah, kalau 8 itu berapa? Kalau 8 terus kalau misalnya 12. Nah, kalau 12 itu cuma banyak harinya habisnya selama 2 hari ternyata karena saking. Nah, kalau ada 24 ekor berarti banyak harinya cuma 1 hari habis ya. Ini ekor semua. Nah, kan ini adalah banyak hari. Nah, kita akan buat, maka di sini kita akan buat teman-teman ya. Nah, kita akan buat sebuah grafik. Nah, di sini. Ketika membuat grafik jangan lupa ini ya. Mana X-nya? Ini X. Ini Y. Nah, X-nya kita akan tulisnya itu adalah banyak ternak ya. Banyak ternak. Sedangkan ini adalah banyak hari. Nah, banyak ternak sama banyak hari, maka di sini adalah 1 ya, 2, 3 di sini, 4, 8,
12, 24. Nah, ini juga sama. 24 ternyata di sini adalah 1 misalnya, 2, 3, 4, 6 di sini, 8, 12. Nah, sebenarnya sini grafiknya kalau presisi dengan ini ya, teman-teman, dengan apa namanya? Dengan kertas berpetak ya, teman. Ini juga tidak masalah, cuman jadi ini sebenarnya ada misalnya di sini 1. Nah, di sini 2, 3, cuman Bapak ngelompat sampai di sini, anggap misalnya tadi 2 ya. 2, kemudian di sini 3, di sini 4, maka di sini 8. Jadi langsung 8. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya di sini harusnya 4 ada 5. Memang harusnya ada 5 ya. Jadi 8 sebenarnya agak jauh. Cuman kan ini digambar saja. 8 di sini, anggap di sini 12, di sini anggap 24. Nah, ini juga sama. Di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ya, satu lagi misalnya 24. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi misalnya ya, ketika banyaknya banyaknya ternak 1, maka ini akan 24. Ya. Akan di sini titiknya. Nah, kalau 12 ternyata selama 2 hari ya, banyaknya ada 2 ekor ternak, maka banyaknya pakan akan habis selama 12. Kalau 3 maka 8. Di sini. Nah, kalau 4 ternyata di sini adalah berapa? Harusnya 6 ya di sini, teman-teman ya. Nah, ada 6 ya di sini ya. Ya, ada 6, harusnya ada 6 ya. Anggaplah di sini 6, 4 di sini. Kalau 4 itu sebenarnya ada 6 di sini. 4 itu 6 di sini ya. 6. Nah, 6 di sini. Nah, ya. Kemudian juga misalnya di sini ada 6 ya. 6 itu selama 4 hari ternyata. Nah, di sini ya. Kemudian selama 8 hari ternyata dia habis ada 8, maka banyaknya hari selama 3 hari. Kemudian ada 12 selama 2 hari. Kemudian ada 1 hari, di sini ada 24. Nah, titik-titik ini maka kita akan hubungkan ya. Ya. Nah, ketika dihubungkan maka akan dibentuk seperti ini. Ya, Van. Nah, jadi bentuknya itu akan seperti melengkung nanti ke sini. Sebenarnya ini melengkung ya, gambarnya itu kalau presisi itu melengkung. Jadi gambarnya itu akan melengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Grafiknya akan seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari perbandingan berbalik nilai. Jadi kesimpulannya adalah di sini perlu teman-teman ketahui bahwa grafik perbandingan berbalik nilai Y terhadap X di sini ya. Jadi Y ini kan berbanding nilai terhadap X itu adalah merupakan kurva. Jadi merupakan kurva di sini. Merupakan kurva. Jadi perbandingan merupakan kurva. Atau garis lengkung di sini. Nanti akan berbuat garis lengkung grafiknya. Lengkung ya. Gambar grafiknya berbuat garis lengkung yang mendekati sumbu koordinat. Jadi yang mendekati sumbu koordinat ya. Koordinat baik X maupun Y ya. Nah, ini sumbu X. Jadi mendekati sumbu X sama Y. Nah, tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Jadi nggak memotong. Jadi dia hanya mendekati ya, hanya mendekati di sini. Ini salah ya gambar ini ya. Nah, jadi mendekati saja di sini. Sumbu koordinat di sini, tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Di sini, tetapi tidak memotong sumbu koordinat ya, koordinat tersebut. Nah, ya. Jadi demikian ya teman-teman ya untuk grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi intinya sama saja sih, sama aja. Jadi ketika misalnya ada 1, kalian teman-teman 24, tinggal gambarkan saja, tinggal hubung-hubungkan apa namanya antara X sama Y-nya, terus kemudian dikasih titik. Misalnya demikian, ya. Nah, ini adalah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Tentang perbandingan berbalik atau tentang grafik perbandingan, baik itu perbandingan senilai maupun grafik perbandingan berbalik nilainya.
Iya, baik teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, mungkin bisa langsung berikan di kolom komentar, ataupun jika mau mereview lagi dari awal ya, silahkan. Bagi teman-teman yang belum nonton video perbandingan, bisa direview dari part pertama, dan ini adalah video atau part yang ketujuh dari video perbandingan, yaitu tentang grafik perbandingan ya. Oke, ini adalah cukup ya teman-teman tentang perbandingan, tentang grafik perbandingan. Mudah-mudahan, sekali lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.